Kehilangan orang tercinta itu berat dan ya mungkin kamu yang nonton video ini baru aja kehilangan orang terdekat kamu. Nggak ada yang pernah siap untuk ngadepin semua ini. Dan di saat semua ini terjadi, banyak banget yang harus diurusin. Mulai dari rumah duka, rumah sakit, pemakaman, hingga klaim asuransi. Hari ini izinin saya untuk ngebantu meringankan satu hal dalam perjalanan ini, yaitu klaim asuransi jiwa yang sudah ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai. Di video ini saya akan membantu kamu langkah demi langkah dalam mengklaim asuransi jiwa kamu sehingga kamu dan keluarga kamu bisa fokus menjalani hidup dengan tenang. Saya yakin bukan kebetulan juga kamu lihat video ini. Mungkin kamu lagi kebingungan dan cari cara gimana sih ngeklaim asuransi itu. Nah, lewat video ini saya akan ngebantu kamu ngelewatin semua proses ini. Buat kalian yang baru ke channel saya, kenalin nama saya Yazkiel Wijaya, seorang agen asuransi dan juga entrepreneur yang akan ngebantuin kamu dalam seluk-beluk soal finansial dalam kacamata Alkitab. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi soal finansial dan asuransi, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya mau ngingetin bahwa asuransi jiwa itu bukan sekedar tentang uang. Ini adalah bukti cinta dari orang yang telah meninggalkan kita. Dan mereka pastinya ingin kamu tetap kuat dan gak berlarut-larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Mereka telah meninggalkan asuransi ini supaya kamu tetap terjaga bahkan di saat mereka udah gak bersama lagi dengan kamu di dunia ini. Jadi kita harus tetap semangat ya ngadepin hidup kita. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang apa aja dokumen yang harus kita miliki dalam proses klaim, gimana prosedur klaimnya, dan kesalahan-kesalahan apa yang sering terjadi dan gimana cara kita untuk menghindari kesalahan ini. Semoga lewat video ini kamu bisa melewati proses klaim ini dengan mudah dan cepat. Nama saya Yazkiel Wijaya, teman finansial kamu dalam Tuhan. Langkah pertama, kamu harus memastikan semua dokumen klaim kamu udah lengkap. Dan kelengkapan data ini sangat mempengaruhi kecepatan klaimnya juga. Kalau datanya udah lengkap, otomatis makin cepat klaim itu bisa cepat cair. Berikut dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan. Yang pertama ada polis asuransi asli. Entah polis asuransinya masih berbentuk buku atau sekarang udah elektronik, pastiin kamu udah sediain buku polis yang asli. Kedua, formulir klaim. Kamu bisa minta sama agen asuransi atau perusahaan asuransi untuk formulir klaim meninggal. Nah, setelah kamu dapetin formulirnya, kamu isi data-datanya dengan lengkap dan sesuai dengan data-data identitas tertanggung. Ketiga, surat keterangan meninggal dunia. Nah, kamu bisa minta surat ini dari rumah sakit atau dokter. Dokumen ini sangat penting untuk memvalidasi klaim kamu atas meninggalnya tertanggung yang tercatat di buku polis. Keempat, fotokopi identitas tertanggung dan ahli waris. Pastiin identitas ini masih berlaku dan data-datanya sama seperti yang tertulis di buku polis. Kelima, ini jika diperlukan itu ada surat keterangan ahli waris. Ini untuk memastikan siapa yang berhak menerima warisan tersebut. Biasanya sih surat ini hanya dibutuhkan kalau ahli warisnya agak jauh. Seperti om, tante, sepupu, jadi yang nggak immediate family. Nah, tips dari saya, pastiin kamu simpan semua dokumen ini di satu tempat yang keluarga kamu juga tahu. Dan pastiin juga semua data polis itu selalu diperbaharui. Misalkan kalau kamu menikah atau pindah rumah, dokumennya jangan lupa diperbaharui juga. Terutama jika ada perubahan data dari ahli waris, misalnya menikah atau pindah rumah. Nah, langkah yang kedua itu kita akan mengikuti prosedur klaim dari perusahaan asuransi masing-masing. Secara umumnya prosedurnya akan berjalan seperti ini. Pertama, kita akan menghubungi agen atau perusahaan asuransi yang menanggung kita. Kita kasih tahu kalau tertanggungnya telah meninggal dunia dan kita mau melakukan proses klaim. Di sini biasanya kita minta formulir, dipandu juga kasih data-data seperti apa dan gimana sih cara prosesnya ini berjalan.
Nah, proses yang kedua adalah menyerahkan dokumen yang tadi kita udah isi dan kumpulkan tadi. Proses ini bisa dikirim lewat pos atau lewat online, tergantung dari perusahaan asuransi kamu masing-masing. Nah, yang ketiga, setelah dokumen itu diterima, perusahaan akan melakukan proses verifikasi. Perusahaan akan mengecek kelengkapan data, terus juga melakukan analisis apakah klaim kamu ini benar atau tidak. Nanti mereka akan telepon rumah sakit, dokter, dan lain-lain. Dan proses ini biasanya memakan waktu tuh agak lama. Jadi pastiin kamu udah nanya ke perusahaan asuransi atau agen kamu tentang estimasi waktu pencairan klaimnya seberapa lama. Tanyain juga ke agen asuransi kamu buat dapetin nomor referensi klaimnya, sehingga kamu nantinya bisa melakukan pengecekan berkala. Sekitar 2 minggu sekali lah kamu bisa telepon agen atau perusahaan asuransi. Proses ini kadang ada yang memakan waktu 1 bulan, ada yang memakan waktu 90 hari. Nah, ini juga tergantung dari perusahaan asuransi dan polis asuransi kamu masing-masing. Jadi pastiin kamu tanya ke customer service-nya kira-kira berapa lama sih saya harus menunggu. Keempat itu prosesnya adalah pembayaran klaim. Setelah verifikasi ini selesai, nantinya uang pertanggungan itu akan dikirim ke rekening ahli waris yang sudah tertera di buku polis. Jadi pastiin semua datanya itu udah benar dan cocok. Nah, sebenarnya proses klaim asuransi itu cuma sesimpel itu aja. Dan video ini tuh video terakhir dari playlist saya yang ngebahas tuntas tentang asuransi jiwa. Kalau kalian pengen lihat playlist lengkap tentang asuransi jiwanya, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini saya udah ngebahas tuntas dari mulai cara belinya, kesalahan-kesalahannya, sampai juga dengan cara klaimnya. Dan buat kalian yang masih stay sampai sekarang, saya punya bonus tips nih. Proses klaim asuransi itu sebenarnya simple, tapi masih banyak juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Makanya saya akan bantu jabarin apa aja kesalahan-kesalahan tersebut dan gimana cara menghindarinya. Kesalahan pertama itu ada di dokumen yang nggak lengkap atau salah. Pastiin semua dokumen sesuai dengan checklist yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Jangan abain hal-hal kecil seperti tanda tangan kurang jelas atau salah penulisan nama. Hal ini bisa memperlambat bahkan membatalkan klaim kamu. Kesalahan yang kedua itu informasi ahli waris yang tidak sesuai. Data ahli waris di polis itu harus sesuai dengan dokumen resmi. Jika ada perubahan status dari ahli waris seperti menikah atau pindah rumah, segera perbaharui data yang ada di perusahaan asuransi. Kesalahan yang ketiga nih adalah tidak memahami syarat dan ketentuan di polis. Banyak orang yang nggak membaca buku polisnya secara teliti saat beli asuransi. Pastiin kamu tahu manfaat, syarat ketentuan, dan juga pengecualian dari polis asuransi kamu, supaya pengetahuan kamu ini bisa mempermudah kamu dalam mengajukan klaim. Nah, gimana kalau klaim kita tuh sampai ditolak? Jika klaim kamu ditolak padahal data-datanya sudah benar, jangan langsung kecewa atau nyerah. Ada proses tinjau ulang yang bisa kamu lakukan. Kontak lagi agen atau perusahaan asuransi kamu dan ajukan tinjau ulang. Perbaharui lagi data-data yang dianggap salah dan juga berikan bukti-bukti untuk memperkuat klaim kamu. Persiapkan segalanya lebih baik sejak awal. Terutama saat kamu masih sehat dan belum perlu klaim, supaya keluarga kamu bisa lebih siap jika mereka nantinya harus klaim asuransi. Saya tahu proses ini mungkin terasa berat, terutama di masa-masa yang sedang sulit ini. Tapi ingat, orang-orang yang sudah pergi mengasuransikan diri mereka karena mereka ingin kamu tetap terjaga. Mereka ingin kamu mencapai mimpi-mimpi kamu tanpa terjebak kesulitan finansial. Pastiin siapin dokumennya dengan baik, ikutin prosesnya dengan benar, dan hindari kesalahan-kesalahan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melewati proses ini dengan mudah dan cepat. Ingat, asuransi itu adalah bukti cinta yang akan terus ada walau kita telah tiada. Semoga kamu kebantu ya lewat video ini. Dan kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang gimana sih caranya beli asuransi yang tepat buat keluarga kamu bisa cek video saya di sini. Bantu like, subscribe, dan nyalain notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Nama saya Eskil Wijaya. Stay fine and stay faithful. God bless you. Bye.